Pemirsa, kita menuju ke Gedung Sate Bandung, Jawa Barat untuk mengikuti pernyataan pers bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Yang mewakili pemerintah pusat bisa hadir ke daerah, khususnya ke Jawa Barat, untuk menyampaikan arahan-arahan dari Bapak Presiden untuk mensinkronisasi protokol penanganan COVID-19 ini, kira-kira begitu. Nah, tadi Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian bersama para dirjen terkait sudah kami bawa ke Comment Center sebagai pusat informasi dan koordinasi, diterangkan oleh Pemprov Jawa Barat tentang persiapan data-data yang kita coba update secepat mungkin. Yang kedua, proses edukasi kepada masyarakat di masa social distancing ini atau jaga jarak sosial selama 14 hari. Kemudian kami sampaikan kami sudah melakukan tes proaktif dari 230, ternyata 1 positif, sekarang dirawat di Hasan Sadikin. Padahal orang tersebut terlihat sehat dan tidak bergejala. Ini menandakan kita harus mewaspadai, tidak hanya menunggu mereka bergejala, baru kita periksa. Jadi alhamdulillah keputusan tes proaktif diapresiasi oleh Pak Menteri. Kemudian juga teknologi kami gunakan dengan semaksimal mungkin. Tadi kita lapor aplikasi Picobar sudah siap, hanya menunggu Google menyetujui apps ini hadir di Google Store. Kalau sudah, nanti kami informasikan untuk di-download, yang isinya adalah semua update informasi, berita-berita, kemudian juga jika masyarakat ingin bertanya, ingin membantu, juga ada fenomena banyak yang ingin membantu. Ada 1 rumah sakit belum beroperasi, sudah menyatakan ingin membantu dijadikan rumah sakit COVID misalkan dan lain sebagainya. Kami juga melaporkan ke Pak Menteri bahwa kami sedang menyiapkan skenario terburuk jika pasien positif ada 100 penyebaran perawatan di mana, kalau 500 kira-kira skenario seperti apa, dan kalau misalkan 1.000 ke atas kira-kira penanganannya seperti apa sudah kami paparkan juga. Dan kami mendiskusikan tadi mungkin yang menjadi top of mind warga tentang lockdown tidak lockdown juga kami arahkan, kita mengikuti kewenangan pemerintah pusat, tapi kalau terburuk kita harus juga siap sehingga masyarakat bisa mengikuti dengan baik. Terakhir, arahan dari Pak Menteri kepada kami tentunya adalah agar masalah COVID-19 ini mulai ada gerakan dari masyarakat, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, sehingga peran serta semua influencer, orang-orang di rumah, dan semua yang punya kekuatan mempengaruhi untuk berpartisipasi. Insya Allah Jawa Barat menerima arahan tersebut, kita akan kampanye habis-habisan tentang masalah ini, hidup sehat, meningkatkan ketahanan tubuh, karena penyakit ini adalah penyakit yang fatalitasnya rendah, tapi penyebarannya cepat. Ya. Jadi bukan penyebaran cepat fatalitas tinggi, tapi penyebaran cepat fatalitas rendah. Maka social distancing menjadi penting, kekhawatiran atas kematian juga jangan terlalu berlebihan, itu akan kita kampanyekan. Saya kira secara umum itu, dan poin terpenting adalah anggaran sudah disetujui, bisa digeser oleh sebuah prosedur peraturan, sehingga kalau kami kurang bisa dimaksimalkan dengan kemudahan dari peraturan Kemendagri dan Kementerian Keuangan, agar kami bisa membelanjakan dalam bentuk hibah kepada institusi yang butuh dalam penanganan ini, kepada masyarakat dalam bentuk sembako, masker, atau apapun yang dibutuhkan nanti, kemudian juga membeli peralatan test kit yang memang kita urgent butuhkan untuk istilah Pak Menteri masif tes, ya, untuk menemukan mereka-mereka yang mungkin tidak terlacak dan lain sebagainya. Intinya semua aman terkendali, kita tenang, waspada, terukur, transparan, rasional, tidak perlu panik, tidak perlu emosional, semua ikuti arahan pemimpin, pemerintah, ulama. Insya Allah kita akan melalui
situasi ini dengan baik dan secepat-cepatnya. Saya kira itu perspektif pengantar dari saya. Berikutnya saya persilakan Pak Tito untuk menyampaikan kesimpulan beliau terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat Jawa Barat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, saya datang berkunjung ke Jawa Barat, Bandung, temu Bapak Gubernur. Ada hal yang saya anggap penting sehingga saya harus ke Jawa Barat, ke Bandung ini, karena kita tahu bahwa Jawa Barat ini juga dekat dengan Jakarta. Kemudian juga ada yang terpapar COVID-19. Yang kedua, Jawa Barat inilah provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Sehingga saya menganggap penting untuk datang ke Jawa Barat, sekaligus memang Kang Emil juga pada waktu hari Minggu yang lalu kita acara di Karawang sudah menceritakan secara umum langkah-langkah beliau dan mengundang saya untuk hadir. Kemudian rekan-rekan sekalian, tanpa bermaksud sekali lagi mengecilkan, menggampangkan, tapi dari berbagai tulisan para ahli, kita mengetahui bahwa COVID-19 ini adalah virus yang memiliki karakteristik cepat penyebarannya atau penularannya, namun tingkat fatalitas atau kematiannya relatif rendah. Sekali lagi, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa ini kemudian menjadi gampang atau kemudian kita anggap remeh. Tidak. Faktanya seperti itu. Untuk itu kita ketahui bahwa COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia di beberapa wilayah termasuk di Jawa Barat. Oleh karena itu langkah kita adalah bagaimana kita untuk membendung penyebaran atau penularannya. Yang kedua, kita bagaimana untuk mengedukasi masyarakat agar memperkuat daya tahan tubuh. Karena virus ini bisa sebetulnya dimitigasi atau dinetralisir dengan kekebalan tubuh. Jadi yang memiliki kekebalan tubuh bagus, kuat, insya Allah antibodinya keluar akan aman. Sebaliknya yang kita perlu waspadai adalah mereka yang berisiko, yang daya tahan tubuhnya rendah. Misalnya karena adanya keluarga yang lansia, yang relatif kurang berolahraga dan lain-lain, otomatis secara natural sistem kekebalan tubuh menurun. Ini termasuk berisiko yang harus kita lindungi. Kemudian yang kedua, semua umur tapi memiliki penyakit yang komplikasi seperti penyakit pernapasan, jantung, diabetes, dan lain-lain ginjal. Ini juga berisiko yang ketika tertular ini dapat membawa risiko yang cukup signifikan. Ya. Nah, oleh karena itu, dua hal ini yang perlu kita lakukan bagaimana agar mencegah penyebaran, karena menyebarnya bisa ke orang-orang yang berisiko, itu risikonya akan lebih tinggi. Yang kedua, bagaimana mengedukasi publik supaya memperkuat daya tahan tubuh, kekebalan tubuh masing-masing. Nah, salah satu upaya untuk mencegah penularan itu adalah dengan melaksanakan bersih-bersih,
kemudian juga membunuh virus itu di tempat-tempat publik, tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat, ya, atau tempat-tempat lain dengan menggunakan bahan-bahan tertentu yang berdasarkan penelitian bisa mematikan virus tersebut. Ada penelitian yang sudah dilaksanakan di Tiongkok. Kemudian melaksanakan juga kebijakan social distancing, menjaga jarak. Nah, ini sangat beragam, ya. Mulai dari bekerja dari rumah seperti ASN, ada sudah petunjuk dari Kemenpan, dari Kemendagri juga. Tapi layanan publik tidak boleh ditinggalkan, stok barang harus tetap ada, dan seterusnya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan lain yang menyangkut kerumunan, sistem transportasi yang bisa menjadi tempat-tempat penularan. Ini juga harus dibuat kebijakan-kebijakan. Kemudian lebih dari itu perlu dibentuk semacam untuk manajemennya ini perlu dibentuk semacam organisasi yang ada pembagian tugas secara jelas. Siapa pimpinannya, kemudian di mana tempat bekerjanya, command centernya, dan kemudian tim untuk melaksanakan edukasi, kampanye kepada publik, tim untuk melakukan pencegahan misalnya disinfeksifikasi, ya, di tempat-tempat publik, tim yang melakukan deteksi dan tracing atau istilahnya surveillance untuk melihat kontak-kontak yang pernah berkontak dengan mereka yang terpapar, tim yang melakukan mitigasi, merawat yang sudah terpapar, dan seterusnya. Nah, ini memerlukan langkah-langkah seperti itu. Saya melihat tadi dari paparan command center yang ada, kemudian juga diskusi dengan Bapak Gubernur dan jajaran, saya terus terang sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Karena saya melihat command center di Jawa Barat sudah terbentuk. Mudah-mudahan tempat lain sudah ada. Tapi yang baru saya lihat, saya ada di Jawa Barat. Command center yang lengkap, yang diawaki oleh orang-orang yang tetap, dan kemudian sudah ada pembagian tugas di command center itu. Ada tampilan layaran peta penyebaran, bahkan memiliki aplikasi yang bisa diunduh oleh semua masyarakat, termasuk masyarakat Jawa Barat. Bahkan ada sistem yang sudah bisa mengkonek sampai ke 50.000 lebih RW, ketua RW. Nah, ini sangat efektif sekali digunakan untuk edukasi, penyampaian hal-hal yang perlu, apa yang harus dilakukan, apa itu COVID-19. Masyarakat mungkin banyak yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan social distancing, menjaga jarak, bagaimana memelihara kesehatan tubuh, memperkuat imunitas.